botol minum yang ada di tas. Dan yang paling penting, tada, Cici Loro bawa peta. Coba nih adik-adik tebak. Kira-kira hari ini Cici Loro mau kemana ya? Mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan yang tahu. Bener banget, hari ini Cici Laura mau mencari harta karun. Asik kan? Nah adik-adik, hari ini Cici mau ajak banyak teman buat cari harta karun nih. Ada Lasu Cenfang, ada Irene, dan ada Michael. Yuk kita panggil mereka pakai sulap ya. Bim salabim. Ha. Hai adik-adik semua. Cici Laura, ada apa sih manggil kita semua ke sini? Iya, padahal tadi aku lagi asik main HP. Nah, Cici jamin nih ya, ini bakal lebih seru daripada main game. Hari ini Cici mau ajak kalian untuk mencari harta karun bersama adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah sekolah minggu GKI Leon versi online. Yeay! Asik deh, Irene jadi gak sabar. Eits, tapi sebelum kita mulai hunting harta karun, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang ada di surga, bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang untuk bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun yang ada di studio. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk geser. Ya nih, agak sempit nih kita. Oke, sudah lengkap ya. Are you ready guys? Ready! Yuk kita jalan. Let's go! Hey, guys. Lihat deh, di situ ada semacam bangunan gitu. Penasaran deh, mau lihat nggak ya? Langsung nggak mau, nanti ada setannya gimana? Kalau ada binatangnya gimana? Ih, serem. Iya bener, yuk kita lanjut jalan aja. Coba ya kita lihat peta nih ya. Kalau di petanya sih kayaknya masih jauh deh perjalanan kita. Gimana kalau kita lihat masuk ke bangunan itu dulu deh sambil kita istirahat, ya nggak teman-teman? Boleh? Boleh? Irene, Michael, nggak usah khawatir. Kita kan rame-rame. Siapa tahu di bangunan itu kita bisa nemu petunjuk. Sampai mana tempat harta karun itu ya? Iya bener juga. Ya udah deh, yuk. Oke deh, yuk. Wah, bagus banget, lihat tuh. Ada pohon Natalnya, ada hiasan-hiasannya juga. Duh, bagus banget deh. Iya, bagus banget. Irene suka. Iya, aku juga suka banget di sini. Nah, tuh kan, melihat dekor-dekor Natal ini, Lause jadi teringat momen Natal. Momen dimana kita semua bersuka cita. Karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia. Oh, gimana kalau kita memuji Tuhan di sini? Wah, ide bagus tuh Irene. Wah, boleh juga tuh idenya. Cici Laura jadi inget lagu yang judulnya Dia Lahir Untuk Kami. Gimana kalau kita nyanyi itu aja? Setuju? Setuju. Oke deh, yuk. Aku mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena Kristus telah lahir ke dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yeay, senang deh kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Lause juga senang melihat adik-adik semua yang di rumah semangat memuji Tuhan. Iya bener Lause. Tapi ini kayaknya kita harus jalan lagi nih biar kita cepet nemu harta karunnya. Yuk yuk yuk. Wah, pemandangannya bagus banget. Udaranya juga sejuk banget ya kan? Iya bener. Iya, Gimana kalau kita istirahat di sini dulu? Boleh tuh. Oke, kalau gitu kita duduk di sini dulu yuk. Sebentar nih. Aduh. Oke, nih ya sambil kita duduk-duduk, Cici Laura punya minuman buat kalian. Kalian pasti haus kan? Iya, haus. Nih buat Irene. Ini buat Michael. Makasih. Ini buat si Cenfa. Iya. Wah. Nah, haus banget ini ya, habis jalan seharian. Iya. Teman-teman dan adik-adik yang di rumah, Lause jadi ingat sambil Lause teringat kisah tentang Tuhan Yesus lahir ke dunia. Lihat berita Tuhan Yesus yang tersebar dan banyak orang berbondong-bondong untuk menyambut kelahiran Tuhan. Iya, Lause, mereka sangat bersuka cita pada saat itu. Aku punya ide nih. Yuk berdiri yuk semuanya. Berdiri. Yuk. Gimana kalau kita muji Tuhan juga di sini? Setuju nggak? Ayo. Iya. Melihat gunung-gunung yang ada di sini, aku jadi keinget satu lagu yang bagus banget. Yuk adik-adik di rumah juga ikut bangkit berdiri ya. Kita mau mengabarkan berita sukacita ini ke seluruh dunia. Go tell it on the mountain. Go. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Berdasarkan petanya sih ya, di sini harusnya udah sampai nih harta karunnya di sini tempatnya. Lihat, di situ ada kotak. Mana? Oh iya. Apa ya ini kira-kira isinya? Coba adik-adik yang di rumah tebak. Kira-kira apa ya isi dari harta karun ini? Ada yang coba kalian tebak dulu deh. Coba apa kira-kira isinya? Mungkin HP baru. Atau PS5. Bisa jadi. Atau tas mahal, jangan-jangan. Oh iya, bener juga. Coba buka aja Celora. Oke, kita udah coba penasaran, pengen tahu apa isinya. Dur. Oke, kita buka ya. Yang bener dong. Ayo kita buka. Wah, itu isinya cuma kertas. Gimana kalau kita ambil kertasnya masing-masing, satu orang satu? Oh iya, boleh juga. Tuh, coba ambil. Aku ambil yang ini. Aku ambil yang ini. Oke. Coba ya. Oke, sekarang coba lo si Cenfang buka dulu deh. Apa itu kira-kira isinya? Kuat. Nggak ada ide. Apa ya? Coba. Kalau gitu sekarang Airin deh yang buka deh. Coba Oke. buka. Tunggu. Kira-kira apa ya tulisannya adik-adik? Tadi Lao Si Cenfang kuat. Ini apa ya? Apa Airin? Hebat. Kuat, hebat. Apa ya maksudnya? Nggak ada ide sih, nggak ada clue sih. Coba buka lagi deh punyanya Michael. Coba buka. Punyamu apa itu? Besar. Oh, aku tahu. Mungkin ini pujian buat kita. Karena kita udah sampai di sini. Berarti kita kuat, hebat, dan besar. Bener nggak adik-adik? Bener. Oh iya, bener juga itu. Kayaknya kok salah ya. Mungkin bukan itu maksudnya. Ada yang bisa tebak nggak maksudnya itu apa? Atau Celora, coba buka punyamu. Oh, Siapa iya. tahu ada clue yang lain. Ini aku belum dibuka ya? Belum. Yesus. Oh, I know. Jadi Yesus itulah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Nah, itu dia. Yay, mission completed. Yes, finally ya. Yuk adik-adik, aku mau ajak kita semua buat nyanyiin lagu sesuai dengan clue yang kita dapat dari harta karun ini. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang
Oke, adik-adik semuanya, kita telah memuji nama Tuhan. Semuanya masih semangat, jangan loyo dulu karena kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bersekolah minggu meskipun masih dari rumah kami masing-masing secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya setiap dari kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, biasanya Lause Ivan akan bercerita. Kalau misalnya Lause Ivan memang cerita sekolah minggu, tapi hari ini Lause Ivan bukan Lause Ivan yang akan cerita. Lause Ivan kedatangan seorang tamu. Nah, tanpa tunggu lama-lama lagi, Lause Ivan panggil dulu ya tamunya ya. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan namanya Om Bartimeus. Om Bartimeus hari ini diundang sama Lause Ivan untuk menceritakan pengalamannya Om Bartimeus ketemu sama Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya sudah pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Wah, Om Bartimeus waktu itu ketemu sama Tuhan Yesus. Dan waktu Om Bartimeus ketemu sama Tuhan Yesus, pertemuan itu menjadi pertemuan yang tidak terlupakan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Adik-adik semuanya, hari ini lihat Om Bartimeus bisa pakai baju yang bagus, terus ada syalnya di sini. Dulu Om Bartimeus nggak seperti ini. Bukan cuma bajunya aja yang jelek, tapi dulu Om Bartimeus itu buta, nggak bisa melihat. Sekarang Om Bartimeus bisa melihat, adik-adik semuanya ibadah dari rumah. Tapi dulu Om Bartimeus tuh nggak bisa lihat, buta. Yang Om Bartimeus bisa lihat itu cuma gelap, dan gelap. Jadi dulu Om Bartimeus itu buta. Kerjaannya cuma duduk di pinggir jalan, mengemis. Om Bartimeus tinggalnya di kota Yeriko. Jadi setiap hari Om Bartimeus kerjaannya seperti itu. Kalau kalian sekarang bisa sekolah, kalian bisa main HP, bisa Instagram, kalian bisa TikTokan, bisa semuanya itu. Om Bartimeus dulu nggak bisa. Om Bartimeus jalan sendiri aja tuh kesusahan. Kenapa? Nggak bisa lihat apa-apa, gelap semuanya. Jadi setiap hari kerjaannya Om Bartimeus dari pagi sampai sore sebelum malam, sebelum pulang yes, cuma bisa duduk di pinggir jalan, minta-minta, berharap ada orang yang kasih roti, berharap ada orang yang kasih uang atau kasih minuman supaya Om Bartimeus tuh nggak kelaparan dan juga nggak kehausan. Jadi setiap hari itu aja yang Om Bartimeus lakukan. Suatu hari Om Bartimeus bangun pagi-pagi dan berpikir, ya ini akan menjadi hari yang seperti biasanya lah. Om Bartimeus diantar duduk di pinggir jalan di kota Yeriko itu. Dan Om Bartimeus ya sudah tangannya seperti ini aja. Minta berharap ada orang yang mengasihani Om Bartimeus. Tapi ternyata hari itu berbeda. Ketika Om Bartimeus lagi tangannya seperti ini, tiba-tiba Om Bartimeus mendengar suatu keributan yang sangat besar, suatu kehebohan dan tidak seperti biasanya. Biasanya sih Om Bartimeus dengar, oh ini keributan orang lagi jual beli di pasar, atau lagi mungkin ada anak-anak yang main yang lari-lari kayak gitu. Om Bartimeus sudah tahu. Tapi hari itu berbeda, kehebohannya itu sangat besar sekali. Dan dari kehebohan itu, Om Bartimeus mendengarkan kalimat. Ada orang yang berkata seperti ini, Yesus lagi datang ke kota Yeriko. Ayo lihat. Om Bartimeus bisa mendengarkan kalimat itu. Banyak sekali orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Dan ada orang yang ngomong, itu Yesus dari Nazaret. Om Bartimeus kepikir, siapa itu Yesus? Ketika Om Bartimeus lagi berpikir seperti itu, ada orang yang bilang, ayo lihat, ajak saudaramu yang lagi sakit itu supaya disembuhkan. Yesus ini tuh sudah terkenal. Orang yang buta dapat melihat, orang yang bisu
dapat berkata-kata, orang yang tuli itu dapat mendengar. Ketika Om Bartimeus mendengarkan itu, apa? Yang buta bisa melihat. Wah, berarti Om Bartimeus juga bisa. Kalau Om Bartimeus ketemu sama yang namanya Yesus itu. Tapi waktu itu Om Bartimeus bingung. Siapa orang yang mau membawa Om Bartimeus datang kepada Yesus? Oh, siapa? Om Bartimeus cuma pengemis duduk di pinggir jalan minta-minta. Orang-orang tidak ada yang peduli sama Om Bartimeus pada waktu itu. Lalu Om Bartimeus ingat, aku kan bisa ngomong, aku teriak aja, aku akan panggil Yesus itu. Dan pada waktu itu Om Bartimeus teriak, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Om Bartimeus lagi teriak seperti itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya Om Bartimeus yang sangat banyak itu, mereka bilang, shh, diam, jangan ribut-ribut. Tapi Om Bartimeus tidak peduli. Pada waktu itu Om Bartimeus semakin teriak kencang, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Om Bartimeus teriak-teriak seperti itu, tiba-tiba ada orang yang mendekati Om Bartimeus. Dan Om Bartimeus tidak bisa lihat, tapi Om Bartimeus bisa dengar suaranya itu dekat banget sama telinganya Om Bartimeus. Orangnya itu bilang, kuatkan hatimu. Yesus memanggilmu, Yesus mau ketemu sama kamu. Ketika Om Bartimeus mendengar perkataan itu, wah, dalam hati Om Bartimeus sangat bersuka cita. Mungkin hari ini pertama kalinya Om Bartimeus bisa melihat, bukan cuma kegelapan aja, tapi Om Bartimeus bisa melihat isi dari dunia ini. Jadi Om Bartimeus berdiri, kemudian tangannya Om Bartimeus digandeng sama orang itu dan dibawa kepada Yesus itu. Dan orang itu membawa Om Bartimeus kepada Yesus, dan sesampainya di depan Yesus, Yesus itu berkata demikian sama Om Bartimeus, apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat kepadamu? Wah, ketika Om Bartimeus mendengarkan pertanyaan itu, Om Bartimeus langsung bilang, supaya aku dapat melihat. Karena memang itu yang Om Bartimeus inginkan, supaya Om Bartimeus dapat melihat. Dan setelah itu Om Bartimeus cuma mendengarkan kalimat seperti ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu Om Bartimeus dengar kalimat itu, loh, Om Bartimeus kan mau melihat ya. Kenapa kok Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi pada waktu itu, seketika itu juga mata Om Bartimeus terbuka. Dan Om Bartimeus bisa melihat orang-orang yang banyak yang ada di sekeliling, dan pertama kalinya Om Bartimeus bisa lihat, oh ini toh yang namanya pohon. Oh ini toh yang namanya rumah itu bentuknya seperti ini. Dan hari itu Om Bartimeus loncat kegirangan. Om Bartimeus bersuka cita karena apa? Karena Om Bartimeus akhirnya dapat melihat kembali. Adik-adik semuanya, ini cerita dari Om Bartimeus. Bagaimana dulu Om Bartimeus itu buta, tidak bisa melihat. Sekarang dapat melihat kembali karena apa? Karena Yesus berkuasa. Yesus telah menyembuhkan Om Bartimeus. Dan ingat, Yesus itu juga adalah Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ketika adik-adik semuanya menghadapi masalah, mungkin lagi kesusahan, mungkin lagi sedih, Om Bartimeus cuma bisa mengingatkan, ingat Yesus. Karena Yesus pasti akan menolong adik-adik semuanya. Sama seperti Yesus telah menolong Om Bartimeus, Yesus pasti juga akan menolong adik-adik semuanya. Nah, inilah cerita dari Om Bartimeus. Sekarang Om Bartimeus mau pulang, mau kembali ke Israel. Bye-bye semuanya. Nah, adik-adik semua tadi sudah dengarkan ceritanya dari Om
Bartimeus. Bagaimana dulu dia tuh buta, dia tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika dia sudah ketemu sama Tuhan Yesus menyembuhkan dirinya. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakit dari Om Bartimeus itu. Dan tadi terakhir ingat kan, Om Bartimeus ingat ketika kita menghadapi kesulitan atau mungkin kita lagi sakit atau lagi ada masalah, Om Bartimeus bilang apa? Ingat Yesus. Jangan lupa, dalam kehidupan setiap dari kita terbatas. Tapi Tuhan Yesus yang berkuasa itu tidak terbatas. Jadi, ingat Yesus. Oke, Sevan akan tutup dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong supaya dalam permasalahan yang kami hadapi, mungkin kami lagi sedih, mungkin kami lagi kesusahan, tapi Tuhan dari firman hari ini kami mau dalam situasi seperti itu pun kami mengingat Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau mampu menolong setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 43a. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Siapa ia itu? Tadi Om Bartimeus itu. Lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan Ivan ulangin sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 43a. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Sampai di sini adik-adik ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberi persembahan atau titip papa mama ya. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online.